Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Maha suci Allah, Maha segala-galanya. Dan Alhamdulillah kita semuanya sahabat teman dekat hijrah, yang tentunya kita senantiasa mencari ridho Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu konsisten dalam syariat Allah, senantiasa kita mencari sebuah kebenaran, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman dekat hijrah yang kita mengharapkan ridhonya, insya Allah pada hari ini kita akan menguraikan yaitu dosa-dosa besar, yaitu bab yang keempat, yaitu at-tarkus sholah, meninggalkan sholat. Tentunya kita semuanya bahwa seseorang ketika meninggalkan sholat itu salah satu menjadikan dosa besar. Karena ingat, kata Umar bin Khattab itu, dikatakan seseorang itu punya agama manakala dia itu konsisten dengan menjaga daripada sholat 5 waktu. Namun ketika seseorang itu tidak menjaga sholat 5 waktu, tentu itu merupakan salah satu dia tidak punya agama, kemudian termasuk daripada orang-orang yang merugi. Tentunya tidak hanya merugi dunia, tapi kelak nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita akan buka mushafnya teman-teman. Kita lebih paham lagi tentang bahwa meninggalkan sholat itu adalah dosa besar, yang tentu kita semuanya mudah-mudahan selalu istiqomah dalam menjalankan sholat 5 waktu sampai akhir hayat kita, yaitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk teman-teman, kita simak dalam Al-Quran surat Maryam ayat 59 sampai 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us sahawat. Fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihah. Teman-teman, yang artinya bahwa maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Quran surat Maryam ayat 59 sampai 60. Tentunya mari kita menguraikan sedikit dalam Al-Quran ini bahwa itu adalah kerugian bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan tentunya orang-orang yang meninggalkan sholat itu ada hukumannya. Baik itu hukuman di dunia, hukuman ketika dia itu dalam sakaratul maut, dalam keadaan mati, baik di alam kubur maupun nanti di yaumul kiamah, di padang mahsyar. Nah, maka teman-teman, kita perhatikan sholat kita, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang dirugikan, orang-orang yang nanti diabaikan oleh Allah. Jadi orang yang tidak memperdulikan agama Allah nanti termasuk orang-orang yang diabaikan. Jadi gini, kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah, ayo kita perhatikan dulu agama Allah, yaitu dengan sholat. Dalam ayat ini, yang pertama bahwa hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan baginya yaitu al-ghayyi. Apa sih itu al-ghayyi? Al-ghayyi, Imam Dahabi itu mengutarakan bahwa yaitu sebuah neraka jahanam yang kedalamannya itu sangat dalam. Jadi neraka itu sangat dalam, yang kedalamannya luar biasa. Ini mengerikan. Ini yang berbicara adalah Al-Quran, teman dekat hijrah yang dimuliakan Allah. Yaitu dijanjikan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat.
Nah, ini ngeri sekali. Terus bagaimana suasana di dalamnya itu? Suasana di dalamnya itu kita bisa melihat ataupun secara baik itu secara konteks maupun secara tafsir, yaitu Quran surat Al-Ghasyiyah, teman-teman. Itu dari ayat 1 sampai ayat 6. Itu bisa diperhatikan, ya. Kemudian di dalamnya itu disediakan yang namanya makanan yang menjijikkan. Makanan yang menjijikan, kalau dalam Al-Ghasyiyah kan berbunyi begini, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Nih. Dan tidak ada makanan bagi mereka itu, bagi penghuni neraka itu, kecuali makanan yang berduri. Nah, ini mungkin yang berduri itu kalau di sekarang itu ya buah duren lah, bukan dalamnya tapi durennya itu, kulitnya itu kan yang durinya itu tajam-tajam luar biasa. Nah, ini ya, ini hanya sekilas. Kemudian yang kedua, hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat itu, ya, yang pertama adalah Allah akan memberikan al-ghayyi, menjanjikan al-ghayyi. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan neraka wail. Nah, ini ngeri. Apa sih wail itu? Wail itu adalah neraka jahanam, ya, yang panasnya itu luar biasa. Jadi ulama itu menafsirkan bahwa panasnya api neraka itu sampai 75 panasnya api dunia. Nih Masya Allah, teman-teman. Panasnya api dunia sampai 75. Panasnya luar biasa. Kita aja nih kalau misalkan ke slow mode itu kan panasnya luar biasa. Apalagi nanti di neraka, Masya Allah. Sampai-sampai ini ulama menafsirkan, seandainya gunung itu, mungkin kalau di sini ini Gunung Selamat itu berjalan di atas neraka wail itu, maka dia itu akan meleleh. Kenapa? Karena saking panasnya. Ini luar biasa. Ini bagi siapa? Itu disediakan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, teman. Tarkus sholat. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Anfal itu kan kita ini diperintahkan untuk menyeru Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsarun. Nah, ini perintah Allah agar apa yang disuruhkan oleh Allah, apa yang disuruhkan oleh Rasulullah, kita berusaha menempatinya, berusaha kita itu untuk selalu mentaatinya, untuk selalu melaksanakan syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tentunya teman-teman, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, itulah apa yang kata Allah perintahkan, kita tinggal sami'na wa ata'na, dan kita berlindung dari orang-orang yang bangkrut, kita berlindung dari orang-orang yang melakukan dosa besar, yaitu tarkus sholah. Itu hukumannya banyak sekali. Kemudian seorang ulama, di antaranya Imam Ad-Dahabi, ulama yang lain, itu orang-orang yang meninggalkan sholat itu di dunia, Allah akan berikan 5 hukuman ini. 5 hukuman. Yang pertama, Allah akan cabut dalam kehidupannya itu keberkahan. Ingat teman-teman, walaupun dia bergelimbang harta, walaupun apapun tercukupinya, ini mungkin mau ke sana, mau ke sini, dia selalu ada uang, tapi ingat, keberkahannya itu akan dicabut. Tentunya kita sebagai orang muslim mencari keberkahan hidup, bukan hanya materi yang banyak, tapi keberkahan ini yang diperlukan. Berkah itu diantaranya yang disabdakan oleh Rasulullah, wa may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang diberikan keberkahan itu, semakin dia usianya itu semakin matang, maka akan semakin taatnya kepada Allah. Ibadahnya semakin rajin, semakin tawadu. Dia selalu memperhatikan ibadah
ritualnya. Nah, ini adalah tanda orang itu diberikan keberkahan. Tapi orang yang tidak diberikan keberkahan, maka itu adalah salah satunya orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka apa? Maka kalau kita buka lagi dalam Quran surat Al-Asri itu teman-teman, itu termasuk orang-orang yang rugi kan? Wal ashri, wal fajri, wal duha, wal lail. Allah bersumpah demi waktu fajar, demi waktu subuh, demi waktu malam, demi masa. Sungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Kenapa? Karena keberkahan hidupnya, keberkahan umurnya, segala-galanya dicabut oleh Allah. Itu hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, yuk kita semuanya, kita menjaga sholat. Jangan sampai keberkahan kita dicabut karena kita meninggalkan sholat. Yang kedua, bahwa tanda sebagai orang soleh itu dicabut dari wajahnya. Jadi ingat, orang yang selalu melaksanakan sholat, menjaga sholat, itu wajahnya itu akan cerah, berseri-seri. Kenapa? Karena setiap hari, karena setiap 5 waktu sholat itu, wajahnya itu selalu dengan air wudhu. Tersentuh dengan air wudhu, mukanya itu cerah, berseri-seri. Tapi orang yang meninggalkan sholat, dia mukanya itu akan dicabut dari apa? Dari orang-orang soleh. Mukanya itu serem. Ingat teman-teman, bisa bedakan lah orang yang ahlul wudhu dengan orang yang ahlu ila wudhu. Ini bukan orang yang tidak orang yang meninggalkan wudhu, yaitu orang yang meninggalkan sholat, itu beda mukanya. Akan cerah, ganteng. Nah ini ya, coba sajalah. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa apa yang diusahakannya itu tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi hukuman orang meninggalkan sholat itu, Allah itu tidak akan memberikan ya balasan di dunia. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir itu diceritakan dalam surat Al-Ghasyiyah itu, ketika Umar bin Khattab itu dia menangis. Kenapa teman-teman? Menangis ketika melihat seorang pendeta yang tua, yang sudah tua. Kenapa? Karena mereka itu siang malam bekerja, ibadah, tapi ibadahnya itu dalam kesesatan, dalam kekufuran. Maka Umar bin Khattab itu menangis. Makanya tasla naron hamiyah, mereka itu kerja banting tulang siang malam, tapi tasla naron hamiyah, tapi balasannya itu api neraka. Kenapa? Ulama tafsir bahwa karena mereka itu melaksanakan dalam kesesatan, dalam kekufuran. Maka begitu berbahagialah kita semuanya ketika kita melaksanakan ibadah kita, ritual kita kepada Allah. Allah akan balas. Bersusah payah di dunia, insya Allah teman-teman nanti menggapai kebahagiaan dan kekal selamanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa tanda sebagai orang soleh itu, mohon maaf, yang keempat, bahwa doanya itu, setiap doanya itu tidak akan dinaikkan ke atas arsy, ke atas langit. Jadi walaupun dia itu banyak berdoa, bagi orang-orang yang meninggalkan sholat itu tidak akan naik ke arsy. Allah tidak akan mengabulkan. Beda halnya orang beriman. Maka teman-teman jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah, karena doanya seorang muslim itu seperti asap. Dia sedikit-sedikit tapi nyampai ke Allah. Insya Allah akan nyampai. Teman-teman, insya Allah lain kali kita akan bahas itu. Kemudian yang terakhir, hukuman di dunia adalah dia tidak mendapatkan doa dari orang-orang soleh. Jadi orang yang meninggalkan sholat, hukumannya di dunia yaitu tidak akan mendapatkan doa dari orang-orang soleh. Teman-teman, bukankah kita ini ketika kita mati, ketika kita disolati, ingin kita didoakan oleh orang-orang soleh, ingin kita didoakan oleh para ulama, para habaib yang soleh, yang istiqomah di jalan Allah. Itu makanya kan dalam salat Jumat itu, dalam khutbah Jumat, mohon maaf teman-teman, kan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami kaum muslimin dimanapun berada di seluruh dunia. Ampuni dosa-dosanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, laki-laki maupun perempuan, itu mendapatkan doanya. Tapi orang yang meninggalkan sholat tidak akan mendapatkan doa dari orang-orang soleh.
Itu baru di dunia, teman-teman. Belum lagi ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan jadi jenazah, mati dalam keadaan kehinaan itu. Dalam keadaan kehinaan itu makanya digambarkan. Kenapa surat Al-Ghasyiyah itu diawali dengan hal ataka hadisul ghasiyah wujuhu yawma inin khasi'ah amilatun nasibah. Karena ketika Allah itu mendatangkan hari kiamat, maka wajah-wajah orang-orang yang tidak melaksanakan syariat Allah, meninggalkan sholat diantaranya, itu mukanya itu ya dalam keadaan kehinaan. Ini maksudnya muka di sini kalau dalam balaghah itu, ilmu balaghah itu majas ya. Majas itu artinya hanya sekedar umpama saja. Datang dalam kehinaan dan dia dalam ketakutan kepada Allah, lah itu disediakan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Mati dalam keadaan kelaparan. Nanti itu makanya orang-orang ketika dilemparkan ke api neraka itu dia berteriak, "Ya Allah, berikan kami makan, berikan kami minuman." Diberikan makanan yang pahit. Yaitu kalau dalam tafsir surat Al-Ghasyiyah zakum. Zakum itu yang pahitnya luar biasa dan itu makanan untuk penghuni neraka. Kemudian dia haus, mati dalam keadaan kehausan. Diberikan apa? Masya Allah. Itu nanah, teman-teman. Nanah, terus apalagi darah itu setiap hari itu minumannya. Kok begitu? Iya. Coba kalau kita gali lagi Al-Quran, Quran surat Al-Mu'minun, kemudian Quran surat Al-Munafikun, mereka itu menyesal. Dia ingin kembali lagi. Ya Allah, dulu saya meninggalkan sholat, kepinginlah saya sholat lagi. Tapi kata Allah, tidak. Umurmu sudah diberikan yang begitu panjang, tapi engkau tidak digunakan untuk sholat, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya, hukuman di alam kubur, teman-teman, itu ada 3. Yang pertama, itu kuburannya itu semakin menghimpit dan sampai-sampai tulangnya itu remuk. Nih, remuk. Jangan sampai nanti kan di sana kan nggak kerasa. Kata siapa? Di situ ada pembahasan namanya Ar-Ruh. Ibnu Qayyim mengarang kitab begitu tebal. Yang ruh di situ, ruh di alam kubur Allah akan datangkan kemudian disiksa di situ. Gunung mohon maaf, kuburannya semakin sempit sampai tulang-tulangnya remuk di situ. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, bahwa hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat ketika di alam kubur, yaitu Allah akan menyalakan api neraka, Allah akan menyalakan api siang dan malam ketika di alam kubur. Ingat, bayangkan teman-teman. Kan ketika Rasulullah itu berdoa, "Ya Allah, jadikan alam kubur itu sebagai tempat istirahat dan diberikan kenyamanan oleh Allah." Dan orang-orang beriman itu di alam kubur itu ketika dia mempunyai amal soleh, amal jariah dan punya anak-anak yang soleh dan dia membawa amal soleh ke alam kuburnya, maka itu seperti istana yang di dalamnya itu sangat menyenangkan. Tapi ingat, sangat mengerikan sekali bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Di alam kubur akan dinyalakan api neraka siang dan malam. Dan yang ketiga, bahwa Allah akan menjadikan si mayat itu di dalam kubur menjadi hidangan seekor ular yang itu namanya as-suja, yang setiap hari siang malam itu akan menggigitnya, akan melukainya, dan matanya itu, mata si ular itu as-suja itu terbuat dari bola api neraka dan kukunya itu kuku dari besi. Setiap hari menyakitinya. Masya Allah, itu siksaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Kemudian teman-teman, kita gali lagi orang-orang yang tarkus sholat itu. Ternyata ketika keluar di alam kubur, karena nanti akan dibangkitkan kita ini. Yang pertama, dia dalam keadaan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah murka bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Kemudian hisabnya sangat berat. Bukankah kita ini ingin diringankan hisab kita nanti di yaumul kiamah? Kemudian murka Allah
Allah akan masukkan ke neraka Sakor. Maka Allah bertanya, masalakakum fi Sakor, kenapa kamu itu masuk neraka Sakor? Maka si mayat itu kan menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Saya ini dulu di dunia meninggalkan sholat, meremehkan sholat, tidak mau sholat. Itu dalam Quran surat Al-Mudaththir itu teman-teman, kalau nggak salah itu 42 sama 43 itu. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini, sederhana ini, kita pembahasan tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar, itu tarkus sholat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu menjaga sholat, dan selalu diberikan keistiqomahan untuk selalu sujud kepada Allah. Ingat, sholat itu akan menenangkan jiwa kita. Sholat itu akan melatih diri kita menjadi orang-orang soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.